Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Fisika Hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun pada pertemuan kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gerak. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik benda yang disebut bergerak. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran fisis pada GLB, yaitu dengan melakukan percobaan. Apakah kalian tahu apa itu gerak? Dan bagaimana ya benda dikatakan bergerak? Apakah kalian tahu apa itu gerak? Dan kapan ya suatu benda dikatakan bergerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Kemudian, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Baiklah, selanjutnya di sini siapa yang tahu besaran-besaran fisis pada GLB dan siapa yang bisa menjelaskan besaran-besaran pada GLB? Mari kita identifikasi bersama-sama pernyataan berikut ini. Yang pertama, bagaimana ya karakteristik benda, suatu benda dikatakan bergerak. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Kemudian yang ketiga, identifikasilah besaran-besaran fisis pada gerak lurus beraturan. Baiklah, yang pertama, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan. Contohnya, seperti pada kehidupan sehari-hari, misalkan seseorang sedang jogging di taman. Kemudian, pada pertanyaan kedua, yang pertama itu adalah posisi. Posisi adalah besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Kemudian yang kedua adalah jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu objek yang bergerak. Jarak hanya memiliki nilai. Kemudian perpindahan. Perpindahan merupakan panjang lintasan yang lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek. Kemudian yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan termasuk dalam besaran vektor. Kecepatan adalah besarnya perpindahan yang diukur tiap satuan waktu. Kemudian ada kelajuan. Kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk dalam besaran skalar, sedangkan pada kecepatan tadi termasuk dalam besaran vektor. Kelajuan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat gerak suatu benda untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Baiklah, sebelum kita mengidentifikasi besaran-besaran fisis pada gerak lurus beraturan, jadi di sini terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB. Next, pengertian gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau yang biasa disingkat dengan GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus pada setiap selang waktu yang sama dan menempuh jarak yang sama, kemudian memiliki kecepatan konstan atau tetap. Selanjutnya adalah rumus pada gerak lurus beraturan, yang mana terdapat ada 3 rumus. Yang pertama itu, untuk mencari kecepatan,
yaitu dengan rumus V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Kemudian untuk mencari waktu, yaitu menggunakan rumus T sama dengan S per V. Dan yang terakhir, yaitu untuk mencari jarak, yaitu dengan rumus S sama dengan P kali T. Nah, perlu kalian ingat bahwa pada GLB ini, kecepatan dan kelajuan terbagi lagi dalam dua macam. Sebelumnya tadi kan Ibu ada menjelaskan apa itu kecepatan dan kelajuan. Nah, jadi di dalam kecepatan dan kelajuan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang kedua, kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Oke, langsung saja. Selanjutnya tentang besaran-besaran fisis pada GLB yang utama yaitu kecepatan atau P perpindahan biasanya disimbolkan dengan X atau S dan selang waktu yang disimbolkan dengan T. Langsung saja pada contoh soal. Yang pertama, soalnya adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 45 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil dalam waktu 10 sekon. Yang pertama itu kita cari dulu diketahuinya. Nah, di sini diketahui kecepatannya adalah 45 km per jam. Nah, jadi 45 km per jam itu diubah jadi 45.000 bagi 3.600. Didapatlah hasilnya 12,5 meter per sekon. T-nya tadi adalah 10 sekon. Kemudian ditanya jarak. Untuk mencari jarak menggunakan rumus S sama dengan P kali T, yang mana tadi kita dapat kecepatannya 12,5 meter per sekon dikali 10 sekon, yaitu hasilnya adalah 125 meter. Jadi jarak yang didapat adalah 125 meter. Contoh soal yang kedua, mobil A dan mobil B bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter? Apakah kedua mobil tersebut akan mengalami percepatan? Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita cari dulu diketahuinya. Yang diketahui kecepatan A atau PA adalah 20 meter per sekon dan kecepatan B atau PB adalah 10 meter per sekon. Kemudian ditanya tadi TA, waktu mobil A berpapasan dengan mobil B. Yang kedua, SA, jarak tempuh mobil A ketika berpapasan dengan mobil B. Nah, kemudian di sini menggunakan rumus SA tambah SB, jarak kedua mobil berpapasan dengan mobil E. Jarak ketika mobil berpapasan dengan mobil B. PAT tambah PBT sama dengan tadi yang mana kecepatannya pada mobil A 20 meter per sekon dan pada mobil B 10 meter per sekon. Nah, jadi kita tulis di sini PAT plus PBT sama dengan 20T tambah 10T sama dengan 210 meter. 210 meter tadi adalah jarak kedua mobil mula-mulanya. Kemudian 20 kita jumlahkan 20 tambah 10, 30 sama dengan 210. Kemudian T-nya kita pindah ruas menjadi T sama dengan 210 dibagi 30, hasilnya adalah 7 sekon. T-nya sama dengan 7 sekon setelah mobil A berjalan. SA sama dengan PA. Jarak A sama dengan kecepatan A.
Jadi T sama dengan 20 dikali 7, hasilnya adalah 140 meter. Jadi mobil A berpapasan dengan mobil B setelah 7 sekon dan berjalan 140 meter. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya tadi, apakah kedua mobil memiliki percepatan? Jawabannya, kedua mobil tersebut tidak memiliki percepatan karena kedua mobil tersebut termasuk dalam gerak lurus beraturan atau GLB. Karena pada GLB memiliki kecepatan v sehingga kecepatan atau v-nya konstan atau tetap sehingga tidak ada percepatan yang terjadi. Pada kegiatan berikutnya, kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok, yang mana nantinya akan Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Pada tugas kelompok ini, kalian akan mengidentifikasi besaran-besaran fisis pada gerak lurus beraturan, yang mana pada masing-masing kelompok nantinya melakukan percobaan secara virtual, yaitu menggunakan PET simulation. Jadi PET simulation ini bisa kalian gunakan secara online dan offline. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti menggunakan percobaan menggunakan virtual lab PET simulation akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Pertama-tama kalian ketik di Google yaitu PET simulation. Kemudian kalian akan masuk di website seperti ini, lalu pilih yang P6. Selanjutnya di pencarian kalian ketik nantinya yaitu percobaan The Moving Man. Judul percobaannya adalah The Moving Man. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bisa melakukan percobaan secara langsung atau di download. Setelah semua kelompok selesai melakukan percobaan, silahkan isi data hasil percobaan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Alhamdulillah semuanya telah melakukan presentasi kelompok. Nah, pada tahap berikutnya yaitu kalian akan menarik kesimpulan dari materi pada hari ini, yaitu mengenai gerak lurus beraturan. Nah, jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, terima kasih kepada kalian yang telah memberikan kesimpulan mengenai gerak lurus beraturan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tambahan sedikit ya. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus yang menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama dengan kecepatan konstan atau tetap. Pada gerak lurus beraturan ini, yaitu terdapat besaran-besaran fisis yang mana yang pertama itu adalah jarak, kecepatan, dan yang terakhir adalah waktu. Silakan kalian mengerjakan latihan soal yang akan Ibu bagikan untuk menambah pemahaman kalian mengenai gerak lurus beraturan. Berikut latihan soal yang akan kalian kerjakan. Soalnya adalah Lara berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jarak yang ditempuh Lara selama 3,5 menit adalah, silahkan kalian jawab. Alhamdulillah, pembelajaran gerak lurus beraturan pada hari ini telah selesai. Semoga materi gerak lurus beraturan ini dapat kalian pahami. Atas perhatian dan kesempatannya, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di mata pelajaran fisika hebat. Ibu akhiri.
Ibu meminta maaf sebelumnya. Ibu meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.